Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilan Adila dari kelas 1 AD3 Akuntansi akan menjelaskan tentang master plan pembuatan dari keripik tempe. Latar belakang dari pembuatan master plan keripik tempe ini yaitu dengan usaha saat ini yang memiliki keanekaragaman ide, perekonomian yang juga semakin menurun sehingga banyaknya pengangguran. Menurut saya, masalah yang cenderung sekarang ini tidak jadi persoalan selama ada kemauan dari kita memanfaatkan kemampuan dari skill yang ada pada kita bisa mengurangi permasalahan pemerintah soal pengangguran dan masalah krisis ekonomi sekarang ini dengan menyalurkan bakat dengan membuka usaha seperti berdagang menjual barang langsung kepada konsumen, terutama bagi masyarakat pedesaan. Dengan hal ini banyak sekali keuntungan ketika membuka ataupun mau menjual berupa makanan ringan seperti salah satunya keripik tempe. Karena di desa kebanyakan pasti tempe hanya diolah dengan cara digoreng, ditumis, dan disayur. Dengan ini kita dapat membuat keripik tempe menjadi keripik. Berikutnya adalah ide usaha dari pembuatan keripik tempe. Dengan melihat perkembangan zaman yang semakin maju dan kebutuhan gizi manusia yang semakin meningkat dan produksi tempe yang tidak sulit, membuat saya ingin membangun sebuah usaha, yaitu usaha keripik tempe. Setidaknya usaha ini memiliki respon positif dari masyarakat. Gagasan usahanya yaitu untuk mengantisipasi turunnya harga jual pokok hasil pertanian atau kedelai serta mempertahankan ekonomi industri rumah tangga yang lebih stabil. Maka perlunya gagasan yang lebih luas, bermutu, dan berkualitas yang tinggi, yaitu dengan memanfaatkan hasil pertanian maupun mengelola dengan cara menjadikan suatu makanan ringan berupa keripik tempe yang tidak kalah gizinya dengan makanan ringan lainnya, dan juga bagi anak-anak yang tidak suka tempe akan membantu meningkatkan minat kepada tempe. Berikutnya adalah kerangka rencana usaha. Nama usaha atau perusahaan yaitu Keripik Tempe Simbah. Lokasi industri Kota Padang Panjang. Produk yang diusahakan makanan ringan yaitu keripik tempe. Konsumen yang akan dituju yaitu pendistribusian ke warung atau toko, pendistribusian ke pasar-pasar, warga pedesaan dan perkotaan, wisatawan asing maupun domestik sebagai oleh-oleh khas dari kota, penjualan makanan khas sebagai oleh-oleh. Pasar yang akan dituju, warung dan toko penjualan makanan ringan dan makanan khas oleh-oleh, tempat warung makanan seperti warung bakso dan lain sebagainya. Partner kerjasama, PT Rumah Tangga Produksi Tempe, warung dan toko tempat pendistribusian produk. Personil yang dipercaya menjadi usaha yaitu keluarga dekat dan juga 2 orang karyawan. Relevansi dari pembuatan master plan keripik tempe ini, yang pertama itu mengapa usaha keripik tempe dibutuhkan. Secara geografis, Indonesia adalah suatu negara agraris atau pertanian dengan tanah yang subur dan hamparannya yang hijau. Hal tersebut sangat mendukung Indonesia untuk meningkatkan hasil pertanian. Namun hasil produksi nantinya dapat berkualitas rendah karena adanya pengaruh krisis perekonomian yang menurun. Maka untuk upaya agar kualitas dan komoditas hasil pertanian kedelai tetap tinggi, maka perlu adanya peningkatan pemanfaatan hasil yang lebih luas dan ide-ide atau gagasan baru, yaitu salah satunya dengan mengelola menjadi suatu produk makanan keripik tempe yang berkualitas. Nah, kendala atau masalah yang harus dipecahkan untuk mewujudkan hal tersebut dalam pengembangan dan peningkatan produk usaha keripik tempe dan menjadikannya suatu produk yang berkualitas dan berkomoditas tinggi, kami terkendala dengan pembiayaan atau modal. Untuk itu kami sangat membutuhkan bantuan dari donatur atau investor dalam hal pemodalan usaha ini. Berikutnya adalah tinjauan dari usaha. Yang pertama yaitu tujuan yang akan dicapai, yaitu sebagai berikut: menciptakan lapangan pekerjaan sebagai media mencari keuntungan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, mewujudkan kemampuan dari berwirausaha, memberdayakan semangat dan kemauan kewirausahaan di kalangan masyarakat dan mahasiswa yang mampu diandalkan dalam berwirausaha. Berikutnya, manfaat dari pendirian usaha dapat membuat industri usaha keripik tempe kita agar mempunyai peluang dan dapat membuat usaha produksi meningkat dari sebuah keripik tempe sehingga menjadi semakin maju dan berkembang, dan pendapatan kita akan lebih meningkat. Kemungkinan untuk berhasil. Kegiatan masyarakat.
Kegiatan perekonomian mahasiswa dalam usaha industri pembuatan keripik tempe direspon baik oleh masyarakat luas. Mudah-mudahan dengan adanya ide usaha pembuatan keripik tempe ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat, sehingga khususnya bagi mahasiswa yang sedang bergerak dalam kewirausahaan pembuatan keripik, khususnya keripik tempe. Kebutuhan pasar, kebutuhan pangan di masyarakat semakin meningkat. Kebutuhan akan keripik tempe ini bisa dijadikan cemilan setiap hari, jajanan khas dan oleh-oleh bagi keluarga ataupun bagi sanak saudara. Selanjutnya, bahan baku usaha. Sebagai besar daerah, kita dapat dengan masyarakat yang bergerak di bidang pertanian, sehingga sangat mudah sekali untuk memperoleh bahan baku yang asli dan alami, terutama yaitu kedelai. Dan yang terakhir, tenaga pengelolaan. Untuk usaha pembuatan keripik tempe ini dikelola oleh tenaga terampil, yaitu dalam pengerjaan sudah menjadi suatu tanggung jawab dan kewajiban yang harus dikerjakan. Berikutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama, strength, yaitu kekuatan. Yang pertama, perolehan bahan pokok atau bahan utamanya yaitu kedelai mudah didapat dan kondisi geografis Indonesia. Berikutnya, merupakan variasi atau ide daripada masakan tradisional yang terbuat dari tempe. Yang ketiga, nutrisi tidak hilang karena digoreng pada suhu rendah. Berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Bentuk produk cenderung tetap atau sulit dibuat tipe atau varian baru. Yang berikutnya adalah opportunity atau disebut dengan peluang usaha. Peluang usaha ataupun peluang berkembang usaha penjualan keripik tempe dipastikan sangat dapat terjadi karena dalam hal ini tempe yang biasa hanya diolah menjadi tempe goreng, usaha ini dapat diolah menjadi keripik tempe yang dapat menjadi makanan cemilan oleh-oleh khas dalam pendistribusian ke tempat dan daerah lain. Dan yang berikutnya adalah threat, yaitu ancaman. Ancaman yang akan mungkin terjadi seperti adanya produk lain yang akan lebih menarik, varian rasa produk lain yang lebih berwarna, persaingan hanya antar produsen dalam pemberian harga. Berikutnya, aktivitas kegiatan usaha. Yang pertama itu metodologi pembuatan produk. Terbagi atas 4. A. Alasan kami membuat usaha keripik tempe. Bahan baku mudah diperoleh seperti kedelai, sagu, tepung, penyedap rasa. Balik modal cepat 4-6 bulan. Pasar terbuka lebar, bahkan peluang pasar sangat besar. Proses produksi dan pengelolaan usaha sangat gampang. B. Langkah membuat. Potong tempe dalam alat pemotong. Masukkan potongan tempe ke dalam penyedap rasa yang telah disediakan. Goreng tempe, pengemasan tempe. C. Peralatan. Kompor gas, alat pemotong tempe, penjepit plastik. Nah, berikut ini adalah rincian biaya untuk memproduksi keripik tempe. Mulai dari modal awal, modal per minggu, dan pengeluaran per bulan. Dan di sini juga ada perhitungan untuk keuntungannya. Berikut ini adalah kesimpulan dari master plan pembuatan keripik tempe. Berbagai macam hasil pertanian, khususnya kedelai, dapat menjadi komoditas yang berkualitas jika kita memiliki kemauan, ide ataupun gagasan untuk mengolah kedelai tersebut ke dalam suatu jenis makanan ringan, yaitu salah satunya keripik tempe. Maka akan menjadi suatu peluang dalam berwirausaha dan juga dapat meningkatkan ekonomi seseorang dari hasil penjualan jenis makanan ringan keripik tempe tersebut. Masyarakat juga akan meningkatkan inovasi dalam memproduksi olahan biasa menjadi olahan yang memiliki nilai rasa tinggi. Tempe yang sedikit peminatnya akan mengalami peningkatan, terutama seperti kalangan anak-anak yang sangat sulit untuk mengkonsumsi makanan sehat. Sekian penjabaran dari master plan dari pembuatan keripik tempe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.